Newbie. Kali ini kita akan membahas Laravel 9 yang baru saja dirilis beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 8 Februari 2022. Nah, bagi yang belum tahu apa itu Laravel, silakan dibuka dulu. Situsnya adalah, websitenya adalah laravel.com. Dan biasanya kalau ada rilis Laravel yang baru, rilis mayor, Laravel 9 ini penerus dari Laravel 8, itu biasanya ada update di tampilan landing page website laravel.com. Nah, ini dicirikan tampilan yang lebih elegan dengan warna putih, kemudian dengan menu-menu yang masih sama, mirip dengan versi sebelumnya. Nah, Laravel itu apa? Jadi kita akan membaca sekilas ya dari landing page website laravel.com ini. Laravel adalah sebuah framework PHP untuk seniman web, web artisan. Di mana Laravel ini adalah sebuah framework aplikasi web yang dibangun, yang dibuat secara ekspresif, kemudian menggunakan sintaks yang elegan. Elegan ini bisa dimaknai mudah dibaca, cantik gitu. Kemudian juga lain daripada yang lain. Kemudian tujuan utamanya dari Laravel itu adalah membangun fondasi. Jadi Laravel sebagai framework ini adalah diibaratkan sebagai fondasi di mana para developer, para artisan web ini tidak perlu susah payah ya membangun dari awal, tapi dia cukup membangun atasnya saja, rumahnya saja, atau desain bangunannya saja begitu. Kemudian di laravel.com ini di bagian atas ada logo Laravel yang baru itu seperti ini. Kemudian ada menu Laravel Forge, Laravel Vapor, kemudian ada ekosistem. Jadi Laravel selain sebagai framework itu juga memiliki banyak sekali produk. Ada namanya Breeze, Cashier, Dash, Echo, Envoyer, 4G, Horizon, Jetstream, Mix, Nova, Octane, Sail, Sanctum, Scout, Socialite, Spark, Telescope, Valet, Vapor, ya, banyak sekali. Dan itu seharusnya kalau kita belajar dengan runtut, kita cukup dari mengakses situs laravel.com saja, kemudian kita belajar satu-satu. Kemudian di landing page ini juga ada halaman news untuk mencari berita-berita terbaru tentang Laravel. Kemudian ada juga partner ya, siapa perusahaan-perusahaan yang berpartner dengan framework PHP ini. Setelah itu ada menu sakti ya, menu yang paling banyak mungkin diklik di halaman website laravel.com, yaitu documentation ya, dimana documentation ini berisi tentunya dokumentasi Laravel. Dan saya sarankan untuk belajar Laravel ini langsung dari dokumentasinya terlebih dahulu. Kita baca runtut satu persatu dari dokumentasinya biar tidak salah paham begitu. Kembali lagi ke halaman web utamanya. Kemudian di bawah penjelasan apa itu Laravel, kemudian deskripsi singkatnya, ada tombol untuk get started. Get started ini biasanya masuk ke dokumentasi ya. Kemudian ada juga tawaran untuk menonton di Larakas. Larakas ini ya video-video seputar tutorial dari para developer Laravel. Nah, ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi dari topik yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Kemudian di bawah tombol itu ada beberapa pihak atau beberapa perusahaan ataupun kampus
yang memakai Laravel ya. Di antaranya di sini ditampilkan Disney, Warner Bros, kemudian WWE, About You, Twitch, kemudian ada St. Jude Children's Research Hospital, kemudian ada New York Times. Kemudian tadi disampaikan bahwa Laravel itu punya sintaks yang ekspresif dan elegan. Ini ditampilkan juga di sini. Write code for the joy of it. Jadi mungkin ketika kita belajar PHP yang tradisional, yang natif, itu kita tidak diajari untuk menulis sintaks yang rapi dan mudah dibaca seperti yang dicontohkan oleh Laravel. Nah, itu kita mulai mengenalnya. Kemudian di bawah ada tawaran bahwa Laravel ini bisa digunakan sebagai aplikasi yang monolit atau dia sebatas diletakkan di belakang sebagai sebuah aplikasi backend. Jadi Laravel punya fleksibilitas macam itu. Dan di depan ini kita juga dipaksa atau diperkenalkan dengan produk yang di endorse dari Laravel sendiri, pembuatnya yaitu Inertia.js. Jadi selain kita belajar PHP, kita juga belajar JavaScript ya, salah satu bahasa pemrograman yang dalam 10 tahun ini mulai naik kembali dan menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak dicari developernya. Oke, di sana ada tawaran untuk starter kit untuk belajar bagaimana membuat Laravel dengan Breeze dan Inertia atau Breeze dengan Next.js. Jadi dan semuanya kembali ke halaman dokumentasi. Ya. Kemudian setelah itu di bawahnya lagi juga diperkenalkan key feature dari Laravel framework. Yang pertama database. Ya, database tentunya kalau sebuah framework modern dia tidak hanya terbatas pada salah satu engine database ya, tidak hanya MySQL, tidak hanya Postgres, SQLite dan SQL Server. Hampir semua bisa diolah oleh Laravel. Kemudian salah satu fitur penting dari database yang diolah oleh Laravel itu adalah ORM ya, Object Relational Manager, milik Laravel, buatan Laravel yang selalu dari awal Laravel itu ada, namanya Eloquent. Ya, sebuah abstraction layer untuk melakukan query dengan sangat mudah. Kemudian ada juga Laravel Queue, ini untuk mengatur job-job atau tas-tas ya, tugas-tugas yang biasanya di belakang, dan kerumitannya adalah mana yang harus selesai dulu, mana yang paralel, mana yang apakah pekerjaan atau tas tersebut sudah selesai atau belum. Itu ada fasilitasnya di Laravel ya. Kemudian ada Laravel bisa digunakan untuk WebSocket juga, namanya Laravel Echo. Kemudian ada authentication dengan Laravel Sanctum. Jadi banyak sekali. Kemudian di bawah juga diperkenalkan lagi bahwa bagaimana caranya membuat controller, membuat produk dengan cepat. Itu ada Laravel Artisan. Ya, banyak sekali ini sampai ke bawah ya. Kemudian ada testimoninya, pengguna dan developernya. Kemudian komunitasnya itu apa saja, ada blognya, ada news, ada forum, ada Larakas. Kemudian ada juga job information. Kemudian di bawah ada Megaman-nya. Di sini ada Twitter officialnya, halaman GitHub, halaman Discord, kemudian halaman YouTube. Ya, banyak sekali. Kemudian nanti di video selanjutnya kita akan membaca dokumentasi dari Laravel 9 ini. Jadi bagi yang ketinggalan, tidak terlalu menyimak tadi, silakan langsung saja buka laravel.com, kemudian klik di tombol documentation.
kita akan mulai membaca dari dokumentasi Laravel 9. Nah, untuk membaca dokumentasi versi sebelumnya di sini sudah ada ya. Di bagian kanan di sini ada version, kemudian kita pilih mau Laravel 8, Laravel 7 atau Laravel 4.2. Gitu. Kita juga bisa switch tampilannya ini dari light mode ke dark mode. Dark mode seperti ini, light mode seperti ini. Kita buka dari prolognya dulu. Prolog nanti ada release note, ada cara upgrade, ada cara mengkontribusi. Nah, karena kita khususkan untuk newbie, jadi kita hanya akan baca release note-nya saja sebentar, kemudian kita langsung ke halaman getting started untuk instalasi. Instalasinya kita juga akan mengikuti cara-cara yang disarankan atau dibagikan oleh laravel.com. Begitu, sampai jumpa di video selanjutnya.